Nah, bismillahirrahmanirrahim. Al-masalatu salisatu. Oh, bukan. Salisah ini udah selesai tadi. Yaitu al-masalatu rabi'ah. Yaitu pembahasan yang keempat. Al-ma'u idha khalatahu tahirun. Yaitu air jika bercampur dengan benda yang suci. Kalau tadi kan air bercampur dengan najis. Rinciannya sudah kita sebutkan. Sekarang air bercampur dengan benda suci. Misalnya jatuh sabun. Atau bubuk kopi. Atau teh dan seterusnya. Ya. Bagaimana kabarnya? Bagaimana keadaannya? Al-ma'u idza khalatathu maddatun tahirah. Ya. Air apabila tercampur dengan maddah unsur yang suci, ya, sesuatu yang suci, benda yang suci, seperti ka'uraqil asyar, seperti daunan pohon, ya, dedaunan pohon, au sabun atau sabun, awul usnan, usnan itu seperti odol, awil sidr, ya, sidr daun bidara, au ghairi dzalik minal mawad tahirah, atau selain itu dari benda-benda suci. Bagaimana hukumnya? Walam yaglib dzalikal mukhalit alaih. Kemudian benda suci itu tidak mendominasi air, tidak mendominasi air. Jadi jatuhnya cuma sedikit. Ya, fasahih annahu tahur. Maka yang sahihnya air itu tetap tahur dia, tetap suci mensucikan. Ini kalau misalnya jatuh percikan apa namanya sabun gitu, dikit aja, nggak berubah ya. Atau jatuh apa daun ya, atau odol sedikit, atau daun bidara dan seterusnya. Nah, ini tidak dikatakan apa namanya tidak mengeluarkan dari tohur, dia tetap suci mensucikan. Ini pendapat yang sahih ya. Ya juzu tatahuru bih, boleh digunakan untuk bersuci minal hadas wan najasah, untuk mengangkat hadas dan untuk menghilangkan najis. Boleh. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'id aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ya. Jika kalian sakit kata Allah atau sedang safar atau kalian datang dari buang hajat ya, atau kalian menyentuh para wanita. Arti menyentuh di sini Allah menggunakan kata kiasan, yaitu melakukan hubungan dengan para istri. Falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapati air kata Allah. Apa yang Allah perintahkan? Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan debu yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, basuhlah oleh kalian dengan debu tersebut pada wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Nah, ini kalau kita lihat urutannya di dalam surat An-Nisa ayat 43 ini, ketika kita bertayamum, yang dahulu kita basuh adalah wajah kita, kemudian baru tangan. Ya. Falafdul ma' fil ayah nakiratun fi siyaqin nafi. Ya, ini berkaitan dengan bahasa Arab ya. Lafat air di sini, mana air? Nah, ini air, dia nakirah. Kenapa nakirah? Karena nggak ada alif lam, nggak dibaca alma, tapi ma'an nakirah. Fisiyaqin nafi, ya, pada konteks penafian, falam tajidu ma'an, jika kalian tidak mendapatkan air apapun, ya, faya'umu kullama, maka maknanya adalah air secara umum, nggak ada air apapun, ya. La farqa bainal ma'il khalis wal makhluk, ya. Eh, Berarti tidak ada perbedaan di sini antara air yang suci maupun air yang sudah tercampuri dengan benda yang suci tadi. Jadi semua itu kalau kita tidak dapati air yang benar-benar ori atau air yang sudah tercampuri dengan benda suci, bukan benda najis ya, yang tercampuri dengan benda suci itu juga tidak kita dapati, maka kita baru melakukan tayamum. Nah, tapi kalau air itu eh, air sedikit, nggak mesti dua kula, air sedikit satu ember, kejatuhan benda suci, tapi nggak mendominasi ya, benda suci itu, maka apa namanya, maka masih bisa digunakan untuk bersuci. Nah, oleh qauli sallallahu alaihi wasallam biniswah allati qumna bitajhizibnatihi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita yang sedang memandikan putri beliau. Apa yang Rasulullah perintahkan? Memandikan putri beliau yang sedang yang sudah meninggal. Apa kata Rasul? Silnaha salasan au khamsan. Ya, mandikanlah dia 3 kali atau 5 kali.
au aksar min dzalik ra'aitunna. Atau lebih dari itu kata Rasulullah, boleh lebih dari itu kalau memang kalian melihat memang itu dibutuhkan. Dengan apa? Bima in wasidrin. Ya, dengan air daun bidara. Waja'alna fil akhirati kafuran, dan jadikanlah air terakhir itu air kafur, au syai'an min kafur, atau sedikit dari kafur. Ini sudah kita bahas ya tentang tata cara membandi jenazah. Mudah-mudahan Ibu masih ingat ya. Kemudian al-mas'alatul khamisah hukmul ma'il musta'mali fit taharah. Hukum air musta'mal. Musta'mal itu air second, air bekas ya di dalam bersuci. Ini juga pembahasan yang banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan para ulama di sini. Tapi kitab ini karena kitab singkat, kitab ringkas, kita ambil yang menurut penulis yang kuat ya. Dan itu insya Allah cukup bagi kita pemula. Kalau kita mau membahas, menggali lagi tentang perbedaan pendapat, itu tentu kita harus merujuk kitab-kitab lanjutannya. Al-ma'ul musta'malu fil taharati kalma'il munfasili an a'dha'il mutawaddi' wal mughtasil. Tahirun mutahhirun li ghairihi 'ala sahih. Air musta'mal, air bekas ya di dalam bersuci, maksudnya adalah air yang yang lepas, yang mengalir, yang turun, yang munfasil, yang turun dari anggota wudu, dari anggota wudu orang yang telah berwudu atau orang yang sudah mandi junub. Jadi bekas air itu yaitu air yang turun dari badan dia, dari anggota wudu dia. Itulah yang dinamakan dengan air musta'mal. Nah, menurut pendapat yang rajih, yang kuat, tahir mutahhir li ghairi, ala sahih. Ya, menurut pendapat yang sahih menurut pengarang kitab ini, tentu ada pendapat yang lain. Air itu masih suci mensucikan. Ya, masih suci mensucikan. Kenapa? Karena tidak berubah salah satu dari 3 sifat air itu. Nah, jadi tetap boleh kita gunakan untuk bersuci bekas orang itu ya. Yarfa'ul hadas wa yuzilun najas. Dia bisa mengangkat hadas dan bisa menghilangkan najis. Madama annahu lam yataghayyar minhu ahadul awsafi salasah. Selama air itu tidak berubah salah satu dari 3 sifat air tadi, yaitu tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, dan tidak berubah warnanya. Nah, jadi kalau kita lihat, kita kira-kira ini air itu setelah ditampung ya, apalagi misalnya lagi krisis air gitu, ya udah kamu dulu yang wudu, nanti sisanya aku yang wudu. Sisa maksudnya yang sudah turun gitu ya. Kalau kita mau ya, dilihat oh ini masih bagus, bisa digunakan lagi seperti itu. Wa dalilu taharatihi, apa dalil air musta'mal itu masih suci mensucikan, yaitu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda'a kadu yaqtatiluna ala wudu'ih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika beliau berwudu, para sahabat saling berebut ya, untuk menahan air yang turun dari anggota wudu Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk dijadikan air berwudu mereka. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Untuk mengharapkan keberkahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innahu sallallahu alaihi wasallam sabba ala Jabir min wudu'ihi idza kana maridan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menuangi kepada Jabir dari bekas air wudu beliau ketika Jabir pada waktu itu sakit. Masya Allah. Walau kana najisan lam yajuz fi'lu dzalik. Nah, kalau sekiranya air mustamal itu najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi, maka tentu hal ini tidak dilakukan. Tentu hal ini tidak boleh dilakukan. Rasulullah tidak akan melakukan itu. Para sahabat tidak akan berebut untuk menampung air yang turun dari anggota wudhu Rasul SAW. Wali'anna Nabi SAW wa ashabahu wa nisa'ahu kanu yatawaddahuna fil aqdahi wal atwar. Nah, dan dikarenakan pula Nabi SAW, para sahabatnya, istri-istri mereka, ya, istri Nabi, istri-istri para sahabat, dahulu mereka berwudu fil aqdah, di dalam bejana yang enggak terlalu besar, ya. Wa yaqtasiluna fil jifan, mereka juga mandi di dalam jifan, ya, wadah air yang enggak terlalu besar juga. Kalau kita sekarang seperti ember. Wa mislu hadza lam yaslam min rashash yaqa'u fil ma' minal musta'mal. Nah, air yang seperti ini ditampung dalam bejana yang kecil, ditampung kalau kita tampung dalam timba, dalam ember, ini tidak menutup kemungkinan
nggak akan selamat dia dari percikan air mustakmal tadi yang sudah kita gunakan akan masuk ke situ lagi. Nah, ya kan? Nah, makanya sebagian orang sampai berlebih-lebihan. Kalau wudhu nggak mau dia, nggak boleh kobok air itu, nggak boleh masukin tangan ke dalam air, nggak seperti itu. Ya, kalau kita bangun di subuh hari, ya kita disuruh cuci dulu tangan kita di luar, disuruh tuangin eh, air ke tangan kita, baru setelah itu boleh kita kobok air itu. Nah, jadi itu ketika kita bangun tidur ya. Nah, jadi kalau apa namanya air mustakmal itu tidak boleh digunakan, tentu para sahabat dulu lebih berhati-hati, ya. Tidak akan apa namanya, tidak akan sampai percikan air mustakmal itu masuk ke dalam bejana mereka. Nah, baik. Wa mithlu hadza. Nah, wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam di Abi Hurairah waqad kana junuban. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abu Hurairah ketika Abu Hurairah pada saat itu sedang junub. Innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya orang yang beriman itu tidak najis. Nah, jadi bekas yang turun dari anggota wudhu kita nggak akan najis karena orang mukmin itu tidak najis. Ya, tetap ya air yang turun dari orang yang berwudhu bisa digunakan untuk berwudhu lagi, bukan najis. Selama tidak berubah salah satu dari tiga sifat air. Wa idza kana kadzalik fa innal ma' la yafqadu tuhuriyatahu bi mujarradi mumasatihi lah. Nah, maka kalau demikian keadaannya seperti yang Rasulullah sebutkan, yaitu orang mukmin itu tidak najis, maka air yang digunakan oleh orang yang beriman itu tidak akan menghilangkan kesuciannya, ya. Tidak akan menghilangkan kesuciannya, hanya sekadar bersentuhan dengan kulit mereka. Barakallahu fiik. Jadi tetap bisa digunakan untuk berwudu. Nah, kemudian permasalahan yang keenam, as'arul adamin wa bahimatul an'am. Ya, as'ar itu su'ur. Eh, apa yang tersisa di dalam bejana setelah diminum. Nah, su'ur itu apa yang ada bekas di dalam bejana ya setelah diminum oleh apakah manusia atau hewan ternak. Ya. Kalau misalnya ada air satu ember, datang orang diminum, ya, apakah yang tersisa di ember air di ember itu masih bisa digunakan? Ya, di sini ada rinciannya. Kalau itu orang yang minum, maka air itu tetap suci mensucikan, ya, tetap suci mensucikan. Sawun kana musliman au kafiro. Sama saja yang minum itu apakah orang muslim atau orang kafir. Tetap air yang ada di ember itu atau di timba itu masih suci mensucikan. Wa kadzalikal junub wal haid. Demikian juga orang yang minum itu apakah sedang junub atau wanita yang sedang haid juga boleh. Ya, waqad sabata anna Rasulullah SAW qala al-mu'min la yanjus. Ya, karena sudah sabit hadisnya, sudah sahih hadisnya bahwasanya Nabi SAW bersabda, mukmin itu tidak najis. Wa an Aisyata anha kanat tashrabu minal ma' wa hiya haid. Fayakhudhuhu Rasulullah SAW fayadha'u fahu ala mawdi'in fiha. Ya. Dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan romantisnya Nabi SAW. Anha kanat tashrab minal ina wa hiya haid. Bahwasanya Aisyah pernah minum ya di satu bejana saat itu beliau sedang haid. Ya, minum di satu bejana. Kemudian Rasulullah SAW mengambil bejana tersebut, fayadha'u fahu, maka Rasulullah meletakkan mulut beliau yang mulia ya di bekas di tempat diletakkan mulutnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, pada saat itu Aisyah sedang haid. Ini tidak najis, ya boleh untuk jadi bekas minum manusia itu enggak najis. Waqad ajmal ulama ala taharati su'ri ma yu'kal lahmuh min wahaibatil anam wa ghairiha. Dan para ulama telah bersepakat bahwasanya bekas minuman binatang hewan ternak ya, hewan ternak yang boleh dimakan dagingnya, maka itu tidak mengeluarkan dari suci mensucikan. Misalnya ada air satu ember, kita mau gunakan untuk berwudu atau mandi, tiba-tiba datang kambing atau datang sapi, datang kerbau, diminum.
Nah, sisanya boleh nggak dipakai lagi? Boleh. Karena hewan ternak itu tidak najis. Amma ma la yu'kal lahmu kasibai wal humuri wa ghairiha fasahih anna surha tahir wa la yu'athir fil ma' wa bi khassah idza kana al ma' katsira. Adapun ya kalau eh, air itu diminum oleh hewan yang nggak boleh dimakan dagingnya. Hewan yang nggak boleh dimakan dagingnya seperti binatang buas, seperti harimau ya, diminum sama harimau, dimakan sama gajah, diminum sama gajah atau keledai ya, keledai jinak ya. Maka menurut pendapat yang sahih, ya kalau dikatakan menurut pendapat yang sahih berarti di sini ada beda pendapat ya, ada perbedaan pendapat. Nah, menurut pendapat yang sahih an-nasu roha tahir, bahwasanya bekas air itu masih suci ya. Wala yu'athir fil ma', enggak mempengaruhi kesucian air. Wa bi khassah idza kana al-ma'u katsiran. Terlebih khusus apabila air itu memang air banyak. Ya, kalau di dalam ilmu fikih kalau disebut air yang banyak itu yaitu air yang sampai 2 kulah tadi, sekitar 300 liter sekian. Barakallahu fiik. Nah, ini amma idza kana al-ma'u qalilan wa taghayyara bisababi syurbiha minhu fa innahu yanjus. Adapun kalau air itu sedikit kemudian diminum oleh hewan yang nggak boleh dimakan dagingnya, ya. Kemudian berubah salah satu dari 3 sifat air tadi, maka dia najis. Maka air itu jadi najis ya. Ini dalilnya dalil yang sama seperti di atas, yaitu ketika Rasulullah mengatakan air itu apabila sudah sampai 2 kulah maka dia tidak mengandung najis. Nah, nah kecuali apa namanya? Kecuali eh, apa namanya? Kucing ya. Kucing itu dia nggak najis ya. Bekas minuman dia juga boleh kita gunakan untuk bersuci. Amma su'rul kalbi fa innahu najis wa kadzalikal khinzir. Adapun bekas minuman anjing, mau itu banyak 2 kulah, mau itu sedikit atau apa, kalau banyak 2 kulah itu dilihat dari berubah 3 sifat air atau tidak. Ya. Kalau minum air itu diminum oleh anjing, maka dia najis. Begitu juga babi. Ya. Nah, karena Rasulullah mengatakan tuhuru ina hadikum idza walagha fihi al-kalb ayaghsilahu sab'a marrat wa lahunna biturab. Kata Rasulullah, sucinya bejana salah seorang kalian apabila telah dijilat oleh anjing, yaitu dia mencucinya 7 kali. Ya, cucian pertama itu dengan tanah. Nah, wa amal khinzir adapun babi fali najasati karena memang zatnya dia najis, wa khubsih dan jijik, wa kadharatih kotor. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innahu rijsun. Nah, dan sesungguhnya babi itu adalah rijis, menjijikkan, najis ya. Barakallahu fiik. Baik, ini pembahasan singkat tentang air. Insya Allah mencukupi ya bagi kita awal-awal belajar fikih. Jadi kita di malam ini udah tahu ya apa namanya bersuci itu ada berapa macam definisinya. Kemudian kita sudah tahu juga macam-macam air yang bagaimana yang bisa kita lakukan untuk bersuci. Kemudian kalau tidak ada air, tidak mampu menggunakan air, apa yang kita lakukan? Yaitu bertayamum. Nah, barakallahu fiik. Kemudian bagaimana kalau air itu kejatuhan benda najis, rinciannya sudah kita sebutkan, atau kejatuhan benda yang suci. Tapi kalau benda suci itu mendominasi ya, mendominasi, kemudian air itu nggak dikatakan air ori lagi. Misalnya air udah berubah namanya, jadi air kopi atau air teh, air sabun, ya, maka dia nggak lagi suci mensucikan. Dia tetap suci pada zatnya, tapi nggak bisa lagi mensucikan yang lainnya. Nah, baik di pembahasan berikutnya, insya Allah kita akan bahas tentang macam-macam bejana, ya, di mana nanti salah satu larangan bagi kita kaum muslimin yaitu kita larang menggunakan atau makan dari piring emas, minum dari sendok, makan dengan sendok emas, minum dari gelas emas dan seterusnya, emas dan perak. Ini dilarang
Itu insya Allah akan datang pembahasannya, akan kita jelaskan dalil-dalilnya. Insya Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Bisa dipahami Ibu-Ibu? Nanti insya Allah saya akan kirim eh, video rekamannya insya Allah ya. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan Ibu-Ibu? Cukup jelas? Atau nanti bisa Setengah ikut. disimak lagi? Ya? Setengah ikut. Nggak apa-apa. Nanti kita kirim rekamannya. Barakallahu fikum. Khairan insya Allah ya. Baik Ibu, kita tutup sampai di sini kalau nggak ada pertanyaan. Afan. Oh ya, satu lagi, Dokter Nova. Saya kemarin sudah buka-buka kitab lagi ya masalah pemerkosaan itu. Jadi Ya. setelah saya baca fatwa-fatwa para ulama, memang benar kata para ulama itu baru terbukti kalau ada 4 syahid, ada 4 saksi yang melihat melihat pemerkosaan itu, baru bisa dikatakan jatuhi hukuman seperti itu ya. Jadi Ya. Makanya banyak lepas Ustaz, karena nggak nah ada. ya, tapi Nggak ada saksi. ada beberapa poin yang perlu kita pahami juga bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala itu sudah sempurna ya. Dan kita harus meyakini syariat Islam itu eh, sempurna, ya nggak ada yang bisa menandingi. Kalau ada yang orang meyakini setara saja, itu sudah murtad. Apalagi kalau melebihi, dia meyakini ada syariat lain, ada hukum lain yang lebih baik. Itu nggak boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang dia lepas, ya karena hukumnya tadi nggak cukup, buktinya Nggak tadi cukup secara parah. syariat, ya dia lepas dari hukum itu, tapi dia nggak lepas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha mengetahui. Ya mungkin bisa jadi hukuman dia akan lebih berat lagi seperti itu. Ya, jadi Iya. juga perlu kita apa itu kita pahami seperti itu ya. Karena kan Barakallahu fiik. itu Ya. kan memang perbuatan tidak baik. Udah pasti kan nyari Ya, tempat sunyi kita. ya, Makanya ya. untuk cari saksi memang sulit karena memang nggak mungkin dirame-ramekan. Tapi itu dibilang sama Syekh siapa kemarin saya buka kitabnya. Kata Syekh jadi pemerkosaan itu sebenarnya lebih 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 mungkin untuk ada 4 saksi daripada berzina. Kata Syekh. Iya. Kenapa? Kalau berzina itu sama-sama suka katanya. Jadi mereka sudah cari ke tempat yang aman ya menurut mereka gitu kan. Tapi kalau pemerkosaan ini kan dipaksa, wanita itu bisa berteriak dan segala macam. Nah, lebih mungkin untuk dapat 4 saksi daripada yang berzina tadi. Tapi wallahu alam ya, walaupun mereka lepas di dunia, tidak akan lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, korban itu kalau memang dia sudah dia sudah mengalami ya perbuatan keji itu, dia nggak boleh tinggal diam. Walaupun pelakunya nggak ketangkap, ya jangan juga dia tidak berusaha untuk menjauh gitu kan, harus dijauhkan seperti itu. Barakallah. Ya, mungkin seperti itu dokter ya. Ya, baik. Nah, ya sama-sama. Bu. Oke, kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.